Kira-kira flow cara melamar sampai diterima di startup ataupun perusahaan tuh kayak gimana prosesnya? Ya, flow-nya pasti beda-beda jelas. Tiap perusahaan punya policy-nya masing-masing, punya sales recruitment masing-masing. Cuman harusnya ya secara umum ya sama lah. Dari kalian apply ke job opening, terus bakal di resume screening sama recruiternya. Kalau oke, bakal di-invite untuk initial screen atau HR interview lah. Biasanya lebih ke soft skill interview, dia screening awal, motivasi, segala macam. Terus biasanya ada technical test. Technical test macam-macam, bisa pakai HackerRank, bisa pakai take home test. Terus ada hiring atau user interview, ngobrol langsung sama engineering manager, sama CTO, sama team lead, sama senior engineers. Baru ke offering ya. Normalnya seperti itu ya. Cuman aku mau ceritain dikit di Sendit, karena Sendit agak unik sih untuk flow-nya. Nah, Sendit ini kita punya work trial namanya. Jadi sedikit info kalau teman-teman ada yang mau apply Sendit, kita ada work trial. Setelah interview proses, kita invite teman-teman buat kerja bareng kita selama 2 atau 3 hari tergantung roles yang di-apply. Jadi kita bakal kasih task lanjutan. Dan di hari terakhir itu bakal ada presentasi. Jadi di situ final assessment-nya. Jadi teman-teman yang apply itu bakal present task yang tidak udah dikerjain. Ada brainstorming sessions, Q&A, yang pengen di-assess nggak cuma technical skill, tapi lebih ke culture, role fitnya seperti apa, teamwork. Karena selama work trial yang 2 hari itu bakal intens komunikasinya sama tim yang di Sendit. Jadi teman-teman bakal kayak kerja aja langsung. Kita kasih Slack account, kita kasih Sendit email account. Jadi komunikasi sama tim itu bakal intens. Goalsnya memang kita ngasih kesempatan sama teman-teman kandidat biar bisa lihat Sendit dari dalam, biar nggak katanya-katanya. Terus itu juga kesempatan Sendit untuk assess teman-teman applicants itu lebih dalam juga. Menurut aku win-win sih. Sampai pada akhirnya kita bisa ngasih final decisions lah. Bisa offer atau sebaliknya. Soft skill apa yang Mas cari nih? Kayak ya mungkin bisa di elaborasi. Soft skill. Balik lagi ke recruiternya dan ke perusahaannya masing-masing ya. Tapi ini konteksnya Sendit. Berkaca dari Sendit yang kita lakuin di Sendit itu, kita expect developer atau software engineers itu nggak cuman mereka yang bisa atau jago coding. Jadi kita expect mereka yang punya soft skill bisa mewariskan, bisa sharing knowledge gitu ya, mewariskan apa ya, bisa mentoring juga, bisa leading tim juga. Tapi secara garis besar yang kita cari adalah kemampuan dia dalam menyampaikan ide, gagasan dan pendapat. Atau ya communication skills lah, tapi lebih spesifiknya gimana mereka deliver idea, ngasih masukan, ngasih saran, ngasih pendapat ke tim atau ke produk langsung ke bisnis gitu. Itu yang dicari sebenarnya. Kita nggak nyari yang hanya doers ya, yang cuma eksekutor, yang cuma dapat requirement terus kerjain coding selesai. Tapi kita cari mereka yang juga bisa challenge timnya gitu loh. Kita lihat kenapa bikin A, kenapa bikin B, kenapa nggak ini, ngasih saran, ngasih masukan, actively involved with the business. Beyond coding lah untuk engineer kita cari. Jadi kalau screening kita cari mereka yang memang confidence untuk speak up, memperlihatkan apa ya, pengalaman atau impact mereka dalam tim, gak hanya sekedar coding, tapi actively helping the team to solving problem. Gimana caranya mereka bisa ngembangin soft skill ini? Ataupun gimana mungkin ketika di bagian resume mereka ini, ketika mereka lagi apply, mereka bisa tunjukin nih kalau saya ini memang ada soft skill ini gitu. Iya. Untuk anak fresh graduates biasanya sih dilihat dari tadi activity mereka selama di kampus. Karena ngembangin soft skill itu kan nggak dalam hitungan 1-2 hari ya. Kayak kursus gitu nggak bisa gitu sebenarnya. Itu harus constant effort untuk ngelatih itu. Jadi ya diasah dengan mulai berani untuk bertanya. Itu yang pertama sih itu. Coba di kampus atau seminar mulai beranikan diri untuk bertanya ya, karena menurutku awal dari semuanya ya bertanya dulu. Bertanya kan udah effort bertanya ya, mau tanya apa, mau memulai itu udah susah sebenarnya. Tapi kalau udah lama-lama udah mulai itu udah biasa, pasti itu juga bakal berpengaruh dengan bagaimana teman-teman bisa percaya diri untuk speak up di publik itu. Nah, untuk menyampaikan itu di resume biar dilihat sama tim hiring, rekrutmen atau user, biasanya itu ditulis di jangan ditulis
jangan hanya ditulis di skills. Skills apa? Soft skills, communications. Menurut aku itu kurang, karena kita perlu bukti. Kalau nulis aja semua bisa ya, soft skillku bisa coding, bisa ini, bisa. Tapi kita perlu bukti. Misal, yang fresher ya, misal pernah ikut hackathon sebagai lead-nya, gitu ya, lead timnya, terus menang atau dapat best performance team, whatever, yang jelas-jelas itu tuh ada achievement di sana. Atau enggak, di responsibilities-nya ditulis, pernah leading team, leading project, pernah freelancing dengan tim ini, ngobrol sama klien ini, bantuin tim bisnis segala macam. Jadi dideskripsikan juga di resume itu. Jadi jangan hanya ditulis soft skill, skillsnya communication, terus dikasih bintang 4 dari 5 gitu. Itu oke sih, itu menurut aku kurang representatif. Karena itu tuh macam-macam sebenarnya, tapi dengan melihat mereka tuh udah terlibat langsung dengan komunitas coding apapun itu menunjukkan bahwa mereka tuh ada effort untuk mengupgrade diri mereka. Right. Gitu. Yes. Tapi lebih baik kalau ditulis nggak hanya asal join, nggak hanya asal jadi partisipan gitu ya. Ya partisipan tadi bisa kita ikut aja tanpa ngelakuin apapun, tapi lebih baik kalian juga aktif di kontribusi. Kalau udah aktif, ya kontribusinya nyata. Jadi ketika nulis ya enak aja. Ketika bercerita di resume ya jatuhnya karena ada konten, ada pengalaman ya tinggal ditulis kan. Jadi kita nggak usah mikirin apa yang kita tulis di resume biar dilihat.